Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah Raya GKTI Raja Daud. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya harap kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita, saudaraku. Kita siapkan hidup kita siapkan seluruh aspek tubuh, jiwa, dan roh kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita katakan sama-sama, pengorbananmu sempurna. Rancanganmu indah bagi, sebab ku hidup selalu di dalam. Tiada pernah ku meragukan di kasih dan karya salibmu. Telah mati gantikan hidup, sebab itu selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah tak tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kami bersyukur Bapa buat kasih dan kebaikan dalam hidup kami ya Tuhan. Pada awal menyanyikan pujian ini saudaraku, kita katakan oleh anugerah yang terbaik terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab hidup selalu di dalam. Tiada pernah ku meragukan di kasih dan karya salibmu. Yang telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna. Terima kasih
Kau baik bagi kami, kasih-Mu memulihkan hidup kami, memberikan kemenangan bagi kami. Kami menyembah-Mu Tuhan, Yesus baik, selamanya Kau baik. Pengorbanan-Mu yang membuat kami sampai ada pada hari ini. Yesus, Kau sempurna, pengorbanan-Mu sempurna bagi kami. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang hidup. Sama-sama katakan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Caramu tak tercurah bagi pengorbanan-Mu pengorbanan-Mu sempurna. Benar Tuhan, pengorbanan-Mu sempurna bagi kami ya Yesus. Kami ada merasa pagi hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi memuliakan nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Engkau berkati pada kami ya Tuhan Yesus, khususnya nanti buat firman-Mu yang akan ditaburkan Tuhan. Kiranya kami semua dapat mengerti dan menjadi berkat, menjadi pegangan dalam hidup kami ya Tuhan. Ini ibadah kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Kami telah menyembah-Mu, telah memuji-Mu, kami memuliakan-Mu, bertepuk tangan bersorak-sorai untuk memuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Baik saudaraku, kita kembali memuji Tuhan. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Kita sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita semua bersuka di dalam Tuhan dari awal dijadikan menjadi hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi hari ini hari yang telah
bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan bersuka dalam Tuhan bersuka dalam Tuhan, mari bersuka dalam bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, mari lebih lagi bersuka dalam Tuhan, mari bersuka dalam bersuka, mari tepuk tangan, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka citalah. Saya percaya kita semua bersuka cita oleh karena sukacita Tuhan mengalir dalam hidup kita. Lebih lagi saudaraku, kita memuji Tuhan. Kita sama-sama katakan, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Matahari dan sampai terbenamnya, tuangkanlah pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya kasih. Dengan gendang puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kasih. Ku bernyanyi haleluya Yesus kasih. Ku bernyanyi haleluya Yesus kasih.
Puji dan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, saatnya kita akan mengakui pengakuan iman Rasul kita. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hidup kita, saudaraku, sambil kita nyanyikan pujian yang kita katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah curam, tak pernah ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan Tuhan atas segala berkat yang masih Engkau limpahkan ya Bapa, sehingga kami masih dapat beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Engkau tilik hati kami ya Tuhan masing-masing ya Tuhan. Engkau buka pikiran kami ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti ya Tuhan apa yang disampaikan pada hari ini ya Bapa.
Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Engkau urapi ya Roh Kudus. Engkau sembunyikan di balik salibnya ya Tuhan. Sehingga apa yang hamba sampaikan Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau ingin sampaikan ya Bapa. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan kita atas segala berkat yang masih diberikannya, sehingga kita masih dapat beribadah pada hari ini. Saya berharap dimanapun kita berada, kita semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya dalam keadaan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala atas kesempatan yang masih diberikan kepada saya, sehingga pada hari ini saya masih diberi kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Hari ini saya mengajak saudara sekalian untuk belajar salah satu topik yang mungkin sudah sering kita dengarkan ataupun sudah sering sekali diajarkan kepada kita, yaitu tentang hikmat yang benar. Untuk itu mari kita ambil Alkitab kita dari Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak akan asing lagi dengan kata hikmat. Karena mulai dari kita kecil sampai kita sudah dewasa, kita pasti sudah sering sekali diajarkan untuk hidup berhikmat, untuk hidup bijaksana. Tetapi jika kita kembali lagi memikirkannya, kita bertanya kembali, apa sih sebenarnya hikmat itu? Atau mungkin kita bisa bertanya, hikmat seperti apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Ataupun hikmat seperti apa yang Tuhan ingin kita miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk itu jemaat Tuhan, hari ini kita akan belajar dari sudut pandang penulis kitab Pengkhotbah tentang hikmat yang benar. Sebagai latar belakang kepada kita, pengantar bagi kita pada hari ini, kita perlu tahu bahwa kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo. Hal ini dapat kita lihat dari Pengkhotbah pasal yang pertama, ayatnya yang pertama. Dikatakan demikian, inilah perkataan Pengkhotbah, anak Daud, Raja Yerusalem. Dari sini dipercaya bahwa kitab ini ditulis oleh Raja Salomo. Dan dipercayai juga bahwa kitab ini ditulis oleh Raja Salomo itu pada akhir masa hidupnya. Jadi dia udah tua ketika dia menuliskan kitab ini. Nah, kita bisa melihat bahwa karakter Raja Salomo ini dikenal sebagai raja yang sangat bijaksana pada masa hidupnya. Raja Salomo ini dikenal sebagai raja yang penuh hikmat. Sehingga pada akhir masa hidupnya dia menuliskan kitab Pengkhotbah yang banyak sekali berbicara tentang hikmat. Dia mengajarkan bagaimana hidup berhikmat. Tetapi ketika kita membaca kitab Pengkhotbah ini secara sekilas, kita akan memiliki makna negatif, menangkap makna negatif dari kitab ini. Karena apa? Karena begitu banyak kata sia-sia yang digunakan dalam kitab ini. Mengejar kekayaan itu sia-sia. Berjerih payah itu sia-sia. Berusaha itu sia-sia. Baik buruk dalam kehidupan manusia itu semuanya sia-sia, kata penulis kitab Pengkhotbah. Sehingga ketika kita membacanya secara sekilas, seakan-akan kitab ini tuh bermakna negatif. Karena apapun yang kita lakukan, itu seakan-akan semuanya sia-sia. Tetapi jika kita mendalaminya lagi, kitab Pengkhotbah ini begitu unik, saudara. Karena apa? Kitab Pengkhotbah bukan menceritakan bagaimana kemegahan karya Allah di dalam semua kemahakuasaan dan mujizatnya. Berbeda dengan kitab-kitab lain. Di mana misal contoh seperti kitab Kejadian. Diceritakan bagaimana Allah yang begitu maha kuasa menciptakan dunia ini. Menciptakan manusia. Alam, bumi, dan segala isinya.
itu diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Atau kitab Keluaran mungkin. Bagaimana Allah yang Maha Kuasa itu mendatangkan tulah di Mesir, mendatangkan tulah untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, membimbing bangsa Israel di padang gurun dengan segala mukjizat yang diberikannya. Nah, dari situ kita bisa melihat kemegahan Allah. Nah, berbeda dengan kitab Pengkhotbah ini. Kitab Pengkhotbah ini justru menceritakan sisi gelap dari kehidupan manusia. Sisi gelap dari kehidupan manusia. Penulis kitab Pengkhotbah mengatakan begitu banyak kesia-siaan di dalam kehidupan ini karena dia menggambarkan manusia ini sebagai bejana yang kosong, gitu. Bejana kosong yang mencari kepuasan dan hawa nafsu untuk mengisi kekosongannya itu. Jadi kehidupannya dipenuhi dengan hawa nafsu, entah itu dari pekerjaan, entah itu dari harta, ataupun segala hal yang diinginnya di dalam dunia ini. Jadi manusia sebagai bejana yang kosong ini mengejar hal-hal duniawi untuk mengisi kekosongannya. Gitu. Selain itu, kitab Pengkhotbah ini juga memberikan pencerahan. Setelah dijelaskannya bagaimana manusia ini hidupnya kosong, semuanya seakan-akan sia-sia. Kitab Pengkhotbah juga menceritakan bagaimana kita seharusnya bertingkah laku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita menjalankan kehidupan kita agar kehidupan kita ini tidak menjadi sia-sia, tidak menjadi hidup yang tidak berarti. Begitu. Untuk itu, mari saudaraku, kita melihat ayat yang ke-8, sehingga hari ini kita akan dapat belajar mengenai hidup dalam hikmat yang benar. Ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Coba mari kita menyimak terlebih dahulu kalimatnya yang pertama. Dikatakan akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Jika kita membacanya secara sekilas, mungkin hal yang terbersit di dalam pikiran kita adalah kalimat ini berbicara tentang kelahiran dan kematian manusia. Mungkin kalimat ini bercerita bagaimana hidup seorang manusia itu lebih penting bagaimana dia matinya. Gitu. Hal yang baik yang dilakukannya pada saat dia mati nanti, itu lebih penting daripada bagaimana dia mengawali kehidupannya. Tetapi, kalimat ini tidak hanya berbicara tentang kelahiran dan kematian manusia. Tidak hanya sebatas itu. Tetapi kalimat ini berbicara tentang semua hal yang dilakukan manusia di dalam kehidupannya. Atau semua hal yang dialami manusia dalam kehidupannya. Sebagai contoh misal, di dalam kehidupan manusia pasti ada hal yang baik dan yang buruk yang dialaminya. Nah, awal dari kebaikan dan keburukan yang dialami manusia di dalam kehidupan sehari-harinya, itu bukan hal yang penting. Karena apa? Karena yang menjadi penting itu adalah akhir dari kejadian itu. Bagaimana akhir dari kejadian itu? Nah, karena sering sekali di dalam kehidupan manusia, kita tidak bisa melihat pandangan secara menyeluruh dari suatu kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita senang, kita cepat puas. Ketika kita mengalami kemalangan, kita langsung marah ataupun menghujat Tuhan. Sama halnya dengan manusia pada zaman dahulu juga seperti itu. Kita tidak bisa melihat gambaran secara luas bagaimana suatu hal itu terjadi kepada kita. Sehingga di dalam kalimat ini, penulis kitab Pengkhotbah mengingatkan kepada kita bahwa sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita, yang menjadi penting itu bukan awal terjadinya, melainkan akhir dari terjadinya. Itu sebabnya pada kalimat berikutnya dikatakan, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua ini memiliki korelasi yang cukup erat gitu. Dimana ketika kita tidak bisa melihat sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita tidak melihat gambaran luasnya, maka kita membutuhkan kesabaran di dalam menghadapinya, di dalam menjalani setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Panjang sabar dikatakan lebih baik daripada tinggi hati. Nah, jika kita berbicara tentang panjang sabar, dalam terjemahan lain ini dikatakan sebagai long spirit atau patient, kesabaran yang terus menerus. Kesabaran yang terus menerus. Disandingkan dengan kata tinggi hati.
Nah, jika kita berbicara membacanya secara sekilas, panjang sabar dan tinggi hati ini seakan-akan kayak nggak bertolak belakang gitu ya. Seakan-akan tidak memiliki hubungan. Tetapi jika kita melihat dari terjemahan yang lain, panjang sabar di sini dikatakan long spirit, sedangkan tinggi hati dikatakan di sini short spirit, long and short. Jadi dia berkebalikan. Karena panjang sabar itu membutuhkan waktu yang lama untuk melakukannya. Panjang sabar itu membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan konsistensi untuk melakukannya. Sedangkan tinggi hati itu munculnya cepat sekali. Tinggi hati itu gampang sekali dipancing. Contoh, misal seorang mendapat pujian, dia langsung gampang untuk tinggi hati. Atau ketika seorang mendapat kemalangan, dia langsung gampang sekali untuk sombong sehingga jadi marah. Gitu. Makanya dikatakan tinggi hati itu adalah short spirit. Terjadinya cepat sekali, gampang dipancing. Nah, karena kita tidak bisa melihat sesuatu hal itu secara menyeluruh, gitu. Misal terjadi suatu hal dalam kehidupan kita, entah itu baik atau buruk, atau kita melakukan suatu hal yang baik atau buruk dalam kehidupan kita, kita tidak bisa melihat gambaran luas bagaimana prosesnya akan terjadi. Maka kita membutuhkan kesabaran dalam melakukan setiap kegiatannya. Sehingga dalam langkah yang kita lakukan, kita sabar dalam prosesnya, gitu. Untuk itu, dari ayat yang ke-8 ini, kita bisa melihat hikmat yang pertama yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bersabar dalam proses, saudara. Jadi hikmat pertama yang bisa kita pelajari dari ayat yang ke-8 ini adalah bersabar dalam proses. Karena apa? Karena manusia itu bisa dikatakan buta terhadap tujuan Allah. Sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita nggak bisa melihat akhir dari kejadian itu. Sehingga manusia dikatakan buta terhadap apa tujuan Allah, sehingga hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita membutuhkan hikmat di dalam bersabar, di dalam proses. Sehingga kita dapat melalui setiap kejadian yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita melihat langkah hidup Tuhan Yesus dalam pelayanannya semasa hidupnya, jika kita melihatnya kan Tuhan itu kan lahir, gitu kan. Tuhan Yesus lahir, dia belajar, lalu sampai umur 30-an dia memulai pelayanannya, gitu. Baik buruk yang Tuhan Yesus alami dalam kehidupannya sehari-hari, dia bersabar. Dia melewatinya proses demi proses itu, langkah demi langkah itu dengan setia. Gitu. Dia bersabar untuk setiap prosesnya. Walaupun mungkin dalam penafsiran lain, mungkin kita bisa melihat Tuhan Yesus itu sudah tahu akhir kehidupannya, karena dia itu Tuhan Yesus, karena dia itu Tuhan. Gitu. Tapi jika kita melihat dari sisi kemanusiaan, Tuhan Yesus itu bersabar dalam setiap prosesnya. Baik buruk yang dialaminya, dia tetap bersabar. Nah, dari situ kita bisa mempelajarinya, kita bisa mencontohnya, sehingga kita dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berhikmat, sehingga kita dapat bersabar dalam proses. Nah, maka dari sini kita dapat poin pertama, hidup atau hikmat yang benar, yang harus kita miliki dalam kehidupan kita adalah bersabar dalam proses. Mari kita lanjutkan ke kalimat berikutnya di ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Kita melihat di sini ada kata marah dalam hati. Marah dalam hati memiliki makna yang lebih dalam dari hanya sekedar marah akibat kesalahan orang lain. Sebagai contoh, misal ada seorang anak gitu kan melakukan kesalahan, entah dia memecahkan gelas atau apa, kan mungkin orang tuanya marah gitu kan karena kelakuan anaknya yang tidak baik gitu. Nah, tapi marah di sini nggak hanya sekedar marah kayak gitu, teman. Marah di sini adalah marahnya orang yang sombong. Murkanya orang yang sombong akibat sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupannya itu tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi marah di sini lebih kepada marahnya orang sombong yang merasa dia bisa melakukan suatu hal yang lebih baik. Nah, ini bisa kita lihat dari kehidupan orang-orang yang sering mengeluh kepada Tuhan.
orang-orang yang sering mengeluh kepada hal yang terjadi dalam kehidupannya. Misal suatu hal yang buruk, yang tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkannya terjadi, maka akhirnya dia apa? Dia marah kepada Tuhan. Tuhan, kok gini yang terjadi? Tuhan, kok gini yang terjadi? Harusnya kan gini Tuhan, harusnya kan gini Tuhan. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa ini marahnya orang sombong. Marahnya orang sombong yang merasa dia bisa melakukan hal yang lebih baik dari apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupannya. Ini adalah marah atau murka dari seseorang yang merasa dia lebih baik dari Tuhan. Di dalam bahasa Inggris, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, diartikan sebagai do not be quickly provoked. Artinya jangan mudah terpancing. Karena orang yang mudah terpancing adalah orang yang bodoh, yang tidak bisa melihat semua sisi dari sebuah kejadian, sehingga hatinya langsung buta dan dipenuhi kemarahan. Hal ini bukan hal yang jarang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau mungkin di antara kita sekarang ini ada yang seperti ini. Ketika suatu hal yang buruk terjadi kepada kita, tidak sesuai dengan rencana awal kehidupan kita yang sudah kita susun. Mungkin kita sudah merencanakannya, oh nanti setelah ini aku akan begini, setelah ini aku akan begini. Tapi tidak terjadi sesuai dengan rencana itu. Hal-hal yang tidak bisa kita bayangkan justru terjadi yang merusak rencana kita itu. Nah, di situ kita langsung buta dan akhirnya kita marah kepada Tuhan. Kita marah kepada Tuhan. Nah, dari marah di sini lebih mengarah kepada marahnya orang yang murka atas suatu hal yang tidak sesuai dengan keinginannya terjadi di dalam kehidupannya. Dari sini kita bisa belajar bahwa hikmat yang kedua yang dapat kita pelajari adalah hikmat dalam mengontrol emosi. Hikmat untuk mampu mengontrol emosi. Dalam bahasa lain dikatakan control your temper. Kontrol emosimu. Karena orang yang tidak dapat mengontrol emosinya adalah orang yang bodoh. Karena sering sekali ketika kita marah, ketika kita tidak bisa melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita, atau ketika rencana yang sudah kita susun itu berkebalikan dengan apa yang terjadi, seringkali itu membuat kita marah sehingga kita memarahi Tuhan. Nah, itu kan sudah suatu hal yang salah, teman-teman. Itu sudah suatu hal yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, berlanjut dari ayat yang pertama, ayat yang ke-8 tadi, di mana kita dikatakan harus bersabar. Selanjutnya saat ini kita diajarkan untuk bagaimana kita mengontrol emosi kita. Nah, ini kan suatu hal yang memiliki korelasi yang cukup kuat, teman-teman. Dimana ketika kita sudah belajar bersabar, sehingga ketika suatu rencana yang kita sudah susun tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, kita bisa mengontrol amarah kita. Kita tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang sombong yang merasa kita lebih baik dari Tuhan, sehingga kita memarahi Tuhan. Kita mampu mengontrol emosi kita karena kita sudah bersabar, teman-teman. Untuk itu, di poin yang kedua, hikmat yang bisa kita pelajari dari hikmat yang benar, itu adalah mampu mengontrol emosi. Mari kita lanjutkan di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Teman-teman, jika kita melihat, kan kita tadi mempercayai bahwa kitab ini ditulis oleh Raja Salomo pada masa akhir hidupnya gitu. Jadi dia sudah tua. Nah, dipercayai bahwa pada masa akhir hidupnya Salomo itu memiliki penyesalan. Sehingga kemungkinan besar dia mengeluh pada masa tuanya. Nah, dibalik dia mengeluh pada masa tuanya, dia mengajarkan kepada orang-orang pada masa itu, janganlah kita bertanya mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena kita lihat pada zaman mudanya Raja Salomo, Israel itu berada pada masa keemasannya. Israel itu berada pada masa kejayaannya. Dibandingkan dengan bangsa-bangsa di sekitar Israel pada masa itu,
Israel berada pada, bisa dikatakan pada puncak gitu, bisa pada puncak dibandingkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Sehingga tidak tidak jarang kita lihat di dalam Alkitab bagaimana diceritakan bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel itu justru memberikan persembahan kepada Raja Salomo, memberikan peti kepada Raja Salomo. Karena begitu besarnya pengaruh dari Raja Salomo pada masa itu. Nah, di masa tuanya, mungkin ada penyesalan yang ada di dalam diri Raja Salomo, sehingga dia mengeluhkan itu pada masa tua. Sehingga dia mengajarkan kepada orang pada zaman itu, janganlah kita bertanya mengapa zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang. Ya. Karena kita melihat kalau kita melanjutkan kisah hidup Raja Salomo, setelah Raja Salomo tua, masa keemasan dari bangsa Israel itu sudah redup, teman-teman. Sehingga akhirnya pada kehidupan, pada kelanjutannya, bangsa Israel itu akan mengalami perpecahan, lalu mengalami penjajahan. Nah, orang-orang pada masa itu, pada masa akhir kehidupan Raja Salomo, merasa bahwa kehidupan mereka tidak lebih baik lagi karena masa kejayaan Israel pada saat itu sudah redup. Nah, di sini Raja Salomo menjelaskan, mengajarkan, janganlah kita seperti itu. Jangan kita bertanya mengapa zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena apa? Karena kalimat mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang itu diungkapkan oleh orang yang tidak bersyukur dengan apa yang terjadi pada kehidupannya pada masa kini. Diucapkan oleh orang yang tidak berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang terjadi dalam kehidupannya pada masa kini. Memang tidak dijelaskan secara uh, eksplisit itu kapan Raja Salomo menuliskan kitab ini. Tapi seperti yang dikatakan tadi, kita percaya bahwa ini dituliskan pada akhir masa hidupnya. Nah, jika kita mendengar ini dari seorang yang sudah tua, yang sudah melalui begitu banyak hal di dalam kehidupannya, dan dia mengajarkan bahwa janganlah kita mengeluh tentang hal yang dulu lebih baik pada hari yang sekarang. Seakan-akan kita tidak bersyukur dengan hal ini. Nah, itu kan suatu hal yang seharusnya kita timbang atau uh, kita timbang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Harusnya kita renungkan lagi. Jika kita mendengar ini dari seorang yang sudah tua, yang memiliki kemungkinan besar memiliki penyesalan dalam kehidupannya, nah kita juga harus merenungkan ini, teman-teman. Mungkin di masa kehidupan kita sebelumnya kita mengalami hal-hal yang luar biasa, gitu. Mengalami hal-hal yang spektakuler, mengalami hal-hal yang bisa dikatakan kehidupan kita pada masa jaya. Lalu sekarang kita mengalami kemalangan. Lalu kita mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, mengapa pada zaman dahulu, pada zaman sebelumnya, atau pada masa-masa sebelumnya, kehidupanku lebih baik pada zaman sekarang. Kan sering sekali kita beranggapan seperti itu. Nah, di sini Raja Salomo ingin menjelaskan kepada kita bahwa janganlah kita menjadi orang yang tidak bersyukur karena terjebak dalam kehidupan masa lalu. Orang yang masih kehidupannya itu masih nyaman dengan masa lalu, sehingga tidak lagi melihat realita pada masa sekarang. Sama seperti bangsa Israel yang sudah mulai redup, sehingga mereka seakan-akan mereka melihat bahwa Tuhan itu tidak lagi bekerja pada kehidupan mereka, sehingga mereka mengeluh. Israel yang dulunya jaya, semua bangsa di sekitarnya memuja mereka, lalu tiba-tiba kehidupan mereka meredup, kejayaan mereka meredup, mereka seakan-akan tidak bersyukur kepada Tuhan dan tidak merasakan bahwa Tuhan itu bekerja pada kehidupan mereka. Nah, demikian juga harusnya kita dalam kehidupan kita sehari-hari jangan seperti mereka. Janganlah kita seperti mereka. Baik buruk yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, entah itu pada masa dulu kita itu baik, sekarang dalam keadaan buruk, janganlah kita menjadi orang yang tidak bersyukur. Ingat saudaraku bahwa yang penting itu bukan bagaimana kita mengawalinya, tapi bagaimana nanti akhirnya. Gitu. Jadi yang penting itu nanti bagaimana pada akhirnya. Maka pada ayat yang ke-10 ini, kita dapat belajar hikmat yang benar. Yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah hikmat mampu bersyukur. Hikmat mampu bersyukur. Nah, dari sini kita bisa belajar ada 3 hikmat yang bisa kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah hikmat
ketika kita bersabar di dalam proses. Hikmat ketika kita bersabar di dalam proses. Yang kedua, hikmat karena mampu mengontrol emosi. Tidak gampang terpancing dengan kemarahan. Tidak langsung menjadi sombong karena suatu hal yang buruk yang tidak sesuai dengan keinginan kita terjadi. Lalu yang ketiga adalah hikmat karena mampu bersyukur. Sebagai penutup kepada kita, sebagai kesimpulan, kenapa kita harus hidup dalam hikmat? Itu dijelaskan pada ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Pada ayat berikutnya, ayat 12, ayat 13, dijelaskan lebih dalam lagi. Kekuatan dari hikmat, perlindungan dari hikmat, itu sama baiknya dengan perlindungan uang. Nah, kita bisa bayangkan kan, bagaimana Raja Salomo di masa keemasannya itu memiliki begitu banyak uang pastinya. Bisa dikatakan dia sebagai raja paling kaya gitu. Nah, dari seseorang yang bisa dikatakan raja paling kaya ini, pasti dia tahu, pasti dia mengenal betul apa itu perlindungan dari uang. Sehingga dia bisa membandingkan bahwa perlindungan dari hikmat ini sama baiknya dengan perlindungan dari uang. Itu adalah suatu hal yang sangat besar gitu. Maka pentinglah bagi kita untuk hidup di dalam hikmat. Dikatakan lebih lanjut, ini merupakan keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Artinya, sebagai seorang yang masih hidup di dalam kehidupan sekarang, di dalam dunia yang sekarang, di mana kita hari demi hari melihat matahari, hidup berhikmat adalah hidup yang menguntungkan. Oleh sebab itu, maka marilah kita belajar untuk hidup berhikmat, hidup bersabar dalam setiap proses atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita tidak bisa melihat tujuan Allah di dalam kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi kita bisa bersabar dalam setiap proses yang Tuhan sediakan kepada kita. Sehingga melalui kesabaran yang terus kita pupuk, kita bisa menjadi orang yang mampu mengontrol emosi kita. Tidak menjadi orang yang sombong dan menyalahkan Tuhan. Dan terlebih lagi kita mampu bersyukur atas setiap baik buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, hari ini saya ingin mengajak kepada kita semuanya, berdasarkan sudut pandang penulis kitab Pengkhotbah, sebagai seorang raja yang penuh hikmat, dia mengajarkan kepada kita pada hari ini bahwa marilah kita hidup berhikmat, hidup yang bersabar, mengontrol emosi, dan mampu bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan Bapa, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami belajar bahwa kami harus hidup berhikmat ya Tuhan. Karena hikmat, perlindungan hikmat adalah keuntungan bagi kami Bapa. Sehingga kami manusia yang kosong ini mampu menjalani hidup kami sehingga hidup kami tidak sia-sia Bapa. Ajari kami hari demi hari ya Tuhan untuk menjadi orang yang penuh hikmat dalam kesabaran, penuh hikmat dalam mengontrol emosi, dan penuh hikmat dalam bersyukur ya Tuhan. Sehingga akhirnya kami dapat melewati segala kejadian dalam kehidupan kami sehari-hari dan mempercayai bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terpuji termulia nama Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ingin kita semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan sekali lagi saudaraku. Walau badai hidup menerpaku, sebab dia dapat pulang tidak ada yang suka. Biar itu menjadi pegangan kita, agar kita tetap percaya kepada Tuhan. Tak ada yang suka, tak ada yang benar, satu percaya padamu Bapa. Apa yang
di dalam hidup. Kau jadikan bukti bagi diriku, walau badai hidup menerpa, aku selalu percaya padamu. Saat aku selalu mengandalkan, aku pasti sanggup, walau badai hidup menerpa, aku selalu percaya aku selalu mengandalkan, aku pasti sanggup, aku pasti sanggup, aku pasti sanggup, aku pasti sanggup. Mari dukung terus pelayanan kita GKTI Raja Daud. Siapa yang rindu ingin mendisiplinkan diri, memberi persembahan dan perpuluhan sesuai dengan rekening yang tadi sudah tertera, dan doakan terus pelayanan YouTube kita, pendalaman Alkitab kita, YouTube hanya Alkitab, dan juga pelayanan media dan bulletin kita. Segala yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur hari ini kami bisa datang ke hadirat-Mu, memuji, memuliakan Engkau di hari kudus-Mu. Biarlah nyanyian pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu, umat-Mu semakin taat beribadah, menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah firman yang ditabur, dimateraikan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bukan saja mengingat, belajar, mencatat, atau sebagai pendengar, tetapi biarlah kami bisa mempraktekkannya dan sebagai pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa buat tangan-tangan yang sudah memberi persembahan ataupun perpuluhan, setiap orang yang membantu pelayanan GKTI Raja Daud sampai sejauh ini. Kiranya Bapak yang memberkati keluarga mereka, memberkati usaha, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, dan apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka. Kiranya Bapak yang memberikan jalan keluar, kekuatan bagi mereka untuk tetap setia di dalam iman. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa buat pelayanan gereja-Mu, GKTI Raja Daud, yang Kau percayakan kepada kami. Segala visi, misi, dan programnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pakailah kami anak-anak-Mu, sebagai alat-Mu, sebagai hamba-Mu, yang bisa melayani dengan setia. Dan kirimkanlah jiwa-jiwa baru, menjadi jemaat Tuhan di GKTI Raja Daud, dan anak-anak muda yang rindu untuk pelayanan, yang memiliki karakter Kristus, yang siap sangkali diri dan pikul salib, memajukan gereja-Mu GKTI Raja Daud. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa buat setiap rekan, saudara, atau keluarga kami yang mungkin ada dalam keadaan sakit, yang terbaring di rumah sakit, di rumah. Kiranya tangan Tuhan yang memberkati, yang menyembuhkan dan memberikan kesehatan, agar bisa pulih kembali, beraktivitas, bekerja seperti biasa dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa beribadah bertemu dengan saudara seiman. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Di tahun-tahun politik ini, kiranya tangan Bapa yang selalu menjaga bangsa kami, agar tetap kondusif. Berkati bangsa kami mulai dari pemerintahan pusat sampai daerahnya, agar bekerja dengan baik, jujur, bersinergi untuk memajukan rakyat Indonesia. Kiranya Bapa yang menciptakan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang bisa dengan jujur memajukan bangsa ini. Dan kepada kami umat-Mu di tengah bangsa ini, biarlah kami menunjukkan bahwa kamilah garam dunia, garam dan terang dunia.
untuk bisa membawa banyak jiwa datang kepada Kristus, menciptakan perdamaian, saling mengasihi di bangsa Indonesia ini. Sehingga setiap orang akan melihat karakter Kristus di dalam diri kami, sehingga banyak lutut berkelut. Lidah mengaku, hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapak, kami siap menerima berkat daripadamu. Mari setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji Tuhan, demikian rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, saudaraku. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh ibadah kita pada pagi hari ini. Tetaplah kita setia dalam beribadah, khususnya masih dalam ibadah online ini, karena kita tidak jemu-jemu untuk terus menonton live kita yang ada di YouTube GKTI Raja Daud setiap hari Minggu. Buat jemaat tetap semangat, jangan pantang menyerah, dan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.